Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bikaya Zafilsya. Kali ini saya akan berdongeng yang berjudul Kisah Penjaga Lentera dan Angin yang Kehilangan Suara. Di sebuah desa yang terletak di atas awan, bernama Desa Kilau Udara, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Kael. Tugas Kael sangat penting. Setiap malam, ia harus menyalakan lentera induk, sebuah lentera raksasa di tengah desa yang cahayanya bisa menembus awan dan memandu burung-burung migrasi agar tidak tersesat. Desa itu biasanya sangat damai, ditemani oleh melodi indah dari si angin malam. Angin tersebut selalu meniup kincir-kincir bambu di desa, menghasilkan suara seperti petikan kecapi yang menenangkan hati, membantu seluruh penduduk desa tertidur lelap. Namun, pada suatu malam, segalanya berubah. Saat Kael bersiap menyalakan lentera, suasana terasa sunyi, senyap. Tidak ada suara, petikan kecapi, kincir bambu diam mematung. Ketika Kael mengangkat wajahnya, ia melihat kabut tebal berwarna abu-abu pekat perlahan menyelimuti desa. Udara terasa dingin dan membeku. Ada yang tidak beres. Bisik Kael. Tiba-tiba secarik daun kering terbangun dan mendarat di kaki Kael. Di atas daun itu ada tulisan magic yang samar. Tolong, suaraku ditangkap oleh monster kabut di puncak sunyi. Itu adalah pesan dari si angin malam. Tanpa berpikir panjang, Kael tahu ia harus bertindak. Tanpa angin, kabut tidak akan pergi, dan tanpa cahaya, lentera yang bebas dari kabut. Burung-burung di langit akan kehilangan arah. Dengan membawa sebuah lentera kecil di tangan kanannya dan sekantung keberanian di hatinya, Kael mulai mendaki puncak sunyi. Perjalanan menembus kegelapan. Perjalanan itu tidak mudah. Jalan setapak menuju puncak sangat gelap dan licin. Kabut abu-abu berkali-kali meniupkan udara dingin, mencoba memadamkan lentera kecil Kael. Pulanglah anak kecil. Bisik suara parau dari dalam kabut. Tempat ini milik kegelapan sekarang. Kael menggigil, tapi ia menggelengkan kepala. Aku tidak akan pulang sebelum Desa Kilau Udara kembali mendengar nyanyian malam. Seru Kael berani. Ia terus berjalan selangkah demi selangkah. Ketika ia merasa lelah, ia mengingat senyuman penduduk desa dan kawanan burung yang bergantung pada cahayanya. Semangat itu menjadi bahan bakar yang membuat lentera kecilnya bersinar semakin terang, membelah ke pekatan kabut. Pertemuan di puncak sunyi. Sesampainya di puncak sunyi, Kael melihat pemandangan yang menyedihkan. Di dalam sebuah botol kaca raksasa yang terbuat dari es hitam, terjebaklah pusaran angin berkilauan. Itu adalah si angin malam. Di depan botol itu berdirilah sang monster kabut, sesosok makhluk besar yang terbuat dari asap dan kesunyian. Kenapa kamu mengurung angin malam? Tanya Kael tanpa rasa takut. Monster kabut menoleh, matanya yang redup menatap Kael dengan sedih. Karena aku kesepian. Jawab monster kabut dengan suara yang terdengar seperti gesekan batu. Di puncak ini tidak ada yang mendengarkanku. Aku hanya ingin memiliki suara yang indah agar punya teman. Jadi aku mengambil suara angin malam. Kael tertegun, rasa takutnya berubah menjadi rasa iba. Ia mendekati monster itu perlahan, lalu meletakkan lenteranya yang hangat di dekat kaki sang monster. Kamu tidak perlu mencuri untuk memiliki teman. Kata Kael lembut. Suaramu memang tidak seperti kecapi, tapi suaramu seperti bisikan gunung yang megah. Mengapa kamu tidak berbagi saja? Kael kemudian mengambil suling, bambu kecil dari kantongnya. Suling yang biasanya ia gunakan untuk memberi sinyal pada burung-burung. Ia memberikan suling itu kepada monster kabut. Tiup ini. Oke. Ujar Kael. Biarkan angin yang lewat membantumu membuat nada. Keajaiban persahabatan. Dengan ragu, monster kabut meniup suling bambu tersebut. Awalnya terdengar suara siulan yang aneh, namun lama-kelamaan suara itu menyatu dengan udara malam, menciptakan melodi baru yang sangat megah dan menenteramkan. Monster kabut tersenyum, sebuah senyuman yang terbuat dari cahaya fajar. Karena bahagia, monster kabut menyentuh botol es hitam itu sehingga mencair. Si angin malam akhirnya bebas. Seketika itu juga si angin malam melesat ke angkasa, menari-nari dengan gembira. Ia meniup pergi seluruh kabut abu-abu yang menyelimuti Desa Kilau Udara. Kael segera berlari kembali ke desa dan menyalakan lentera induk. Malam itu, Desa Kilau Udara menyaksikan pemandangan paling indah yang pernah ada. Cahaya lentera bersinar terang benderang, menembus langit malam. Dan dari kejauhan terdengar perpaduan musik yang belum pernah ada sebelumnya. Petikan kecapi dari kincir bambu yang ditiup. Angin malam berharmoni indah dengan
siulan suling bambu dari puncak sunyi. Monster kabut tidak lagi kesepian dan desa kilau udara tidak lagi kehilangan suaranya. Kail kembali ke tempat tidurnya, tersenyum dan terlelap dalam kehangatan malam yang damai. Pesan dari cerita ini adalah keberanian sejati bukan hanya tentang melawan apa yang menakutkan, tetapi juga tentang memahami dan berbagi kebaikan kepada mereka yang merasa kesepian. Terima kasih, saya Mikaela Alzafilsya, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.